Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup yang disajikan melalui Microsoft Office PowerPoint untuk memenuhi tugas media pembelajaran di SD mengenai media pembelajaran berbasis audiovisual. Nama Raya Latifojia Udayana, NIM 20210621332. Pertemuan 7, pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Kompetensi dasar, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air di bawah ini. Gambar ini merupakan gambar terjadinya siklus air. Air di laut, sungai, dan danau meluap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau disebut juga dengan jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau di perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembas ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya ke sungai atau ke danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai dan menguap membentuk awan bersama dengan uap air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Kondensasi merupakan terbentuknya titik air dari uap air yang berada di titik awan. Transpirasi merupakan penguapan air dari tanaman menjadi uap air di atmosfer. Evaporasi merupakan penguapan air dari perairan seperti laut, danau, menjadi uap air di atmosfer. Presipitasi yaitu turunnya air dari awan dalam bentuk curah hujan, salju, atau hujan es. Siklus air terdiri dari tahapan kondensasi, transpirasi, evaporasi, dan presipitasi seperti yang dijelaskan tadi. Dampak pada peristiwa serta kelangsungan makhluk hidup adalah terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas. Melalui daur air, air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam, walaupun terdapat perubahan dengan iklim maupun cuaca. 2. Melalui siklus hidrologi, jumlah air di bumi akan tetap. Siklus air tidak pernah berhenti dari lapisan atmosfer turun ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui tahapan-tahapannya. Melalui siklus air, ketersediaan air di bumi jadi terjamin, mulai dari air yang mengalir ke sungai, danau, hingga laut, juga air yang terserap di dalam tanah.
3. Siklus air memiliki manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Yang paling utama adalah siklus air yang terus berjalan menjaga ketersediaan air bersih. 4. Air bersih itu digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan kita, seperti minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Yang kelima, air juga digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, misalnya untuk mengairi tanaman di lahan pertanian, juga digunakan untuk memberi minum hewan ternak di peternakan. Atau siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yakni siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu air laut yang terpapar oleh sinar matahari akan menguap di atmosfer. Nah, uap air tersebut akan mengalami proses kondensasi. Lalu, selanjutnya ada siklus sedang. Terjadi ketika air laut yang menguap akan terkondensasi membentuk awan di atmosfer. Tetapi, awan tersebut tidak langsung menurunkan hujannya kembali ke laut. Awan tersebut terbawa angin menuju daratan dan menurunkan hujannya di daratan. Air hujan di daratan akan meresap masuk ke sungai terlebih dahulu sebelum kembali ke laut. Yang selanjutnya siklus panjang. Pada siklus panjang, air laut menguap mengalami proses kondensasi hingga menjadi awan. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan bagi makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Banyaknya curah hujan yang turun juga berpengaruh oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Selanjutnya ada kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. 1. Penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan akan menyebabkan hutan menjadi gundul. Akibat tidak dapat menyerap air. Hutan yang gundul ketika hujan turun, air tersebut akan langsung mengalir ke sungai dan berakhir di laut. Karena tidak ada penahan, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah dan lapisan atas dan humus. Akibatnya, tanah menjadi tandus karena tidak ada serapan air. Selain itu, hutan akan gundul dan dapat menyebabkan terjadinya banjir. 2. Pencemaran. Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Karena laut adalah bagian terbesar dari bumi. Misalnya, pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya, jumlah uap air yang membentuk awan semakin berkurang, sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Lalu yang ketiga, ada penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida tersebut dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan. Yang keempat, pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer yang menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan bahkan melukai hewan dan manusia. Yang kelima, pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan semakin menjadi sempit karena banyaknya bangunan rumah, gedung yang sangat tinggi, dan jalan beraspal. Akibatnya semakin sempit
juga lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan, sehingga dapat mengganggu siklus air dan dapat sering terjadinya banjir.